Pak, di awal Let's Vote kita sudah bilang bahwa hari ini akan kedatangan dua atlet voli yang kece-kece. Tepatnya ada dua pemain Jakarta Electric PLN, pemenang Pro Liga musim ini ada Yola Yuliana dan juga Aprilia Manganang. Hai girls, apa kabar nih? Halo, apa kabar? Selamat datang di Netsport dan siap-siap mendapatkan pertanyaan yang susah banget dari kita. Karena ini acaranya kan high class banget, jadi pertanyaan itu sulit banget. Serius? Ekonomi dan politik ya. Oh enggak mungkin ya. Enggak nyambung ya sama Netsport ya. By the way nih, sekarang kita langsung mau nanya-nanya sama kalian. Puasa nggak? Saya lagi nggak? Nggak puasa. Nggak puasa ya? Berarti nggak apa-apa ya kalau kita pertanyaan susah, jangan batal maksudnya kalau puasa. Aman lah, berarti sekarang secara mentalnya udah siap ditanya-tanya sama Niko. Nah, Sonic nanya dulu nih. Oke, ini kan kalian berasal dari satu tim yang sama, Jakarta Electric PLN. Nah, sekarang sudah selesai Pro Liga, kemudian kalian juga berasal dari Timnas. Sekarang ini kalian sedang sibuk di persiapan PON gitu kan? Ya, PON. Levelnya agak berbeda nih ya. Nah, ini persiapannya sejauh ini bagaimana nih? Kalau dari Sulut sekarang tuh Oh, ini udah terpecah belah di sini. Aroma perpecahan. Yang satu Sulut, satu Jombang. ya, kalau kita tuh sekarang persiapannya udah 80%. 80%. Tinggal lebih banyak ke tryout. Buat Tryout keluar tuh kemana aja? rencana Jebar. enggak juga ke Jebar. Ke Surabaya. Oh, Surabaya. Itu persiapan dari Sulut ya. Iya. Jadi Sulut ini sebenarnya kemarin-kemarin tuh gelar juaranya apa aja? Di PON. Rekor juara di PON apa aja? Belum ada sih. Belum ada ya, berarti Belum ada, untuk mendapatkan harusnya dapat juara di sini gitu ya. Tapi tekad mengalahkan juara umum Jabar. Kalau tahun ini paling target medali dulu. Medali dulu. Medali dulu. Nah, kita tanya yang Jabar nih. Ini di sini jangan berantem ya, jangan berantem. Yang Jabar gimana persiapannya nih? Yang Jabar nggak mau kalah dong, udah 90% pastinya. Oh, naik. Mau ditambahin nggak? Ya 88 tengah lah kalau Sulut ya. Gimana? Yola? Ya, kita udah latihan terus sih. Kemarin juga puasa kita latihan. Terus nanti kita ada tryout juga ke Jepang. Tryout tuh sampai ke Jepang. Kenapa mesti sampai tryout ke Jepang? Itu apa bedanya sama tryout yang ada di sini di Indonesia? Mungkin biar lawannya juga lebih mateng kali ya kalau di Jepang kan, dan emang ya buat refreshing juga. Oh, sekalian refreshing juga. Tapi emang intinya sih tryout ke sana, nyari ilmu juga. Tapi gini loh, tapi kalau ngomongin soal level pertandingan yang sudah kalian lewati, kalian kan merupakan juara di Pro Liga, which is sudah level pro lah gitu kan. Begitu juga kalian memegang sabuk timnas misalnya kasarnya seperti itu kan. Kalian adalah orang-orang timnas gitu kan. Sekarang terjun ke tanding ke levelnya PON. Bukan ada perbedaan yang lebih menurun, tapi kita bertanya kenapa sih kalian masih mau ngebela PON gitu? Betul. Kenapa nggak ngasih kesempatan buat yang muda-muda? Atau yang lain-lain gitu maksudnya? Mungkin kalau buat saya ini tahun terakhir juga ya. Sama juga. Dan emang kan di volley juga ada batasan umurnya, dan kalau buat saya sih level PON sih masih level tinggi ya kalau di daerah gitu. Lebih bergensi lah dibanding bergensi. Oh, justru lebih bergensi ya. Iya. Justru sekarang prestisnya memang masih tetap sama gitu ya. Jadi banyak orang salah kaprah kan menyangka bahwa sekarang level PON justru sedikit di bawah gitu. Ternyata enggak ya? Enggak. Ya, itu sih tergantung yang Berapa sih nilainya batasan sih. usia di PON itu? Kalau volley sekarang yang cewek itu 91. Ya, 91. 19 tahun gitu. 91. Tapi udah lewat tuh. Berarti terakhir berarti senior, Bim. Saya senior, Oke, saya senior banget. Nah, kalau tadi udah ngomong soal persiapan PON, sekarang gimana sih kalian ngelihat Pro Liga musim depan nih? Karena kita tahu kan pesertanya berkurang kalau nggak salah dari Bertambah dari 5 sekarang. Yap. Sekarang tahun lalu 5 Kalau ya? tahun depan Musim- kayaknya bertambah. Oh, bertambah? Kemarin Bertambah. 5. Kemarin Dari 5. 5 ke 7. Kayaknya 78 lah. 78. Oh, oke. Sekarang Persiapan Jakarta Electric PLN musim depan seperti apa? Ya mungkin kita pengen hat-trick ya tahun depan. Oh, win hat Oh, Iya dong. dua kali Itu berturut-turut ya. apa namanya, belum ada yang belum hat-trick ada yang memegang sebelumnya. gelar seperti itu ya. Jadi bikin. Cuma kalau ngomongin sekarang pesaingnya, saya pikir tadi berkurang, ternyata bertambah. Nah sekarang peta kekuatannya akan seperti apa nih menurut kalian? Bakal jauh lebih susah kah? Bakal iklim kompetitifnya bakal lebih heboh kah? Atau justru akan sedikit berkurang karena mungkin pemain-pemain jagonya kesebar nih gitu? Kalau buat level susahnya sih pasti meningkat ya. Soalnya tim-tim lain juga pasti kayak ngambil pemain asing, itu nggak mau kalah dan pasti jago-jago semua gitu. Kemarin aja ada yang sempat ngambil dari yang pemain dunianya Amerika gitu kan. Jadi apalagi nanti tahun depan. Klub siapa nih kompetitornya? Kemarin sih Pertamina. Pertamina Cuman tetap ya? tahun Untuk depan musim pasti semuanya juga bagus. Kalau kemarin semuanya bagus, kayak semuanya saling kejar-kejaran poin. Terus mungkin juga lebih seru ya, karena kalau mungkin nambahnya banyak tim, lebih banyak lah
tandingnya. Tandingnya lebih banyak, lebih fansnya juga lebih sebar, lebih banyak juga. Lebih kompetitif pastinya. Kalau kemarin kan 5 itu kan udah kelihatan siapa yang mau bakal masuk final. Kalau 8 itu mungkin masih Ada Iya. Coba pengen tahu deh, kalau 5 tuh udah kelihatan pasti masuk final tuh siapa sih? Coba. Hah? Ya. Inilah MVP. Ini MVP loh. Best fighter MVP. MVP. Tapi kita juga berbicara tentang pemain asing. Ada total 7 pemain asing yang sudah ikut di Pro Liga. Sejauh ini kualitasnya bagaimana menurut kalian? Apakah sama seperti pemain-pemain Indonesia atau memang oke? bagus banget Bagus sih. Kualitasnya. Ya pemain asingnya rata-rata pemain Kemarin nasional. mantan pemain dunia semua sih semua. banyaknya. Mantan pemain dunia. Olimpiade dunia berarti sekarang usianya memang udah mungkin Iya, bukan 30 sebagai kan. 30 ke atas. atlet Iya. yang pro lagi, cuman Indonesia masih bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Iya. Cuman dengan banyaknya pemain-pemain asing kayak gitu, itu bisa memberikan kalian kayak ilmu secara langsung atau justru mematikan bibit-bibit muda yang ada di Indonesia? Menurut kalian seperti apa? Kalau kita sih dapat ya, Iya, dapat ilmu ya. dapat pelajaran. Jadi Mereka baik gitu nggak sih atau justru galak-galak gitu? Ah, lu salah lu gerakannya lu, gini caranya gitu. Tergantung tergantung orang. pemain asingnya. Ada yang galak, ada yang galak, emang ada yang diem gitu. Ada yang emang dianya ngasih ilmu ke kita. Oh, gitu. yang diem jangan dong makan gaji buta deh. Jangan mendingan cari yang galak, kan diajarin dong. Oke, Pinter tuh. sejauh ini volley antusiasme dari penonton seperti apa? Dari tahun ke tahun dengan banyaknya klub juga pemain asing gitu yang terlibat di sini. Banyak sih sekarang yang minatnya. Jadi kayak kalau tahun lalu mungkin karena sponsornya nggak begitu meriah juga mungkin ya. Jadi eventnya juga kurang apa ya? Promosinya jadi kurang, Ya. jadi eventnya mungkin kurang. Jadi mungkin jadi menggelegar ya. ke masyarakat juga nggak tahu oh ini apaan sih Proliga gitu. Kalau sekarang tuh kayak Pertaminanya juga dia mau ngangkat nama Promosi Proliga sama atlet-atletnya juga di Nah, Kita kita siap perhatikan tuh. ya untuk teman-teman yang Siapa bergerak tahu di besok bidang siaran voli langsung di sini, ya, gitu kan. terutama para pemerintah juga nih, ayo dong majukan lagi olahraga voli supaya nanti eventnya lebih besar lagi, Lebih materi kece. promosinya juga lebih kece lagi, supaya makin baik juga MVP yang lainnya. Kita sendiri ya kan. Tapi kalau ngomongin soal kontrak sendiri, kalian masih akan kontrak di klub yang sama kah untuk tahun depan? Musim depan. Nah, kayaknya pindah ke klub lain. Nah, gimana nih? Udah ada Kalau itu sih kayaknya masih tetap di PLN. masih ya? tetap di PLN. Apa yang membuat kalian betah? Yola juga sama? Masih. Iya. Tapi kayaknya lirikannya dari beda tuh ya. Ayo. ya lihat nanti Oh, aja. lihat nanti Nanti aja. aja. Kalau buat April sendiri apa yang membuat cinta sama Jakarta Electric PLN? Kalau Jakarta Electric itu yang buat aku nyaman tuh dari apa ya? Dari segi pelatihnya. Karena pelatih kita pelatih asing karena Tim siapa? Cina. Tian Mei. Ya. Tian Mei. Yap. Jadi latihannya itu tuh kita diajarkan tuh harus lebih apa ya? Lebih Kuat. bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab, Iya. lebih disiplin. Lebih disiplin, Itu ya, makanya itu salah satu pasti. kunci sukses bisa juara 2 tahun berturut-turut Iya. gitu kan. Sebenarnya dengan 2 tahun berturut-turut ini kalian mengalami anti klimaks itu nggak sih? Apa kan kadang-kadang kalau udah terlalu juara kan kadang-kadang jadi jumawa atau kadang-kadang latihannya jadi makin males, berkurang. jenuh. Iya. Itu gimana tuh cara mengatasi masalah-masalah kayak gitu? Apalagi kan satu tim tuh kan beda-beda semua tuh karakternya. Iya, Pak. Apa ya paling Sering jalan kali Ya ya. jalan, ya pasti Jalan. jalan sama tim. jalan sama Itu tim. kalau jalan kemana tuh? Ke mall atau main voli juga? Jadi kita jalan tuh main voli juga. Bawa bola voli tetap ya. Bola voli pantai. Kalian kan hobinya Bola. katanya traveling juga nih. Yap. Nah, itu tuh penyalurannya gimana dan kesibukan yang ada latihan rutin gitu? Enggak, itu sih paling kalau lagi off season aja, nggak bisa. Terakhir Kalau kemana? lagi season nggak bisa. Kemarin ke Wakatobi. Wih, seru banget. Itu satu tim semua jalan-jalan ke sana. Aku aja yang enggak Dia ikut. enggak. Oh, beda MVP beda. Dia punya acara masing-masing. Ya. Naik kapal laut dari pelabuhan sini sampai Kita dari sini ke kemana ya waktu itu ya? Makassar. Terbangnya. Enggak, bukan ke Makassar. Ya pokoknya Naik kita pesawat lah ya. Naik pesawat terus ya kali naik perahu dari sini ke sana. beneran Mabok. dulu. Cuman kalau kita tahu bagaimana kan kalau ini kan dari kacamata laki-laki biasanya ya. Kalau cewek itu kan kadang-kadang suka saling gosipin satu sama lain, misalnya gitu saling sirik-sirikan. Nah, sekarang dalam satu tim misalnya ada satu lebih jago, yang lainnya gimana tuh? Ada nggak sih sirik-sirikan atau Enggak mungkin sirik sering dong, berantem itu juga satu jadi tim? motivasi kita. Oh, justru jadi motivasi. Iya, Ya. Nah, yang jadi juara suka ngajarin nggak? Ngajarin trik-trik buat jadi jago nggak? Ini sih kalau yang MVP ini susah sih kalau mau ngebagi ilmu. Agak pelit nih. Bukan isi Ini sebenarnya jadi motivasi atau memang keinginan pribadi jadi MVP? Sebenarnya sih apa ya? Kaget juga sih kemarin tuh jadi jadi pemain terbaik. Cuman ya nggak tahu gimana kepilih kemarin. Emang sebenarnya dikira siapa April waktu itu? MVP? Pemain asing. Pemain asing. Pemain asing. Pemain asing menurut kalian Diago siapa? Kalau aku sih Logan Tom.
Iya, kemarin Iya, Pertamina. Oh itu yang sebenarnya April sendiri mengatakan ini bakal jadi digadang-gadang menjadi MVP, justru nggak apa ya, surprise buat April yang jadi MVP ya. Ya, iya dong. Kalau mau dijago mau saatnya. Ngapain pemain asing Indonesia aja? Indonesia lebih kece. Lebih kece. Nggak, ngapain mesti pemain asing datang ke sini untuk ngasih pendidikan, Ilmu lah ya, ngasih sekalian ilmu ya. supaya Indonesia lebih jago buat ngalahin pemain-pemain mereka nantinya Ya. di sana. Tapi kita akan masih masih ya. ngobrol lagi dengan mereka berdua, jangan kemana-mana, tetap di Nesport. Masih di Nesport bersama Yola, April, dan Bimski. Sekarang kita baca Twitter ya. Nah ternyata yang nanya sama Twitter kita banyak banget nih. Jadi kalian tolong bacain salah satu Twitter yang terpilih dari jutaan Twitter yang sudah masuk hari Kita ini. baca nanti mereka jawab ya. Ya. Oke, pertama ada Twitter dari Pengir Frainison. Mau nanya Iya. dong sama Yola and April, pemain volley yang dijadiin role model dan panutannya siapa? Nah, Oke, dari Yola siapa jadi dulu. idolanya nih. Oke, kalau buat saya, idola saya atlet Korea Selatan. Dia Kim K, namanya Kim Young-keun. Dia kapten timnasnya Korea. Oke. Bukan Siwon ya, bukan Siwon aja ya. Tipikal permainannya seperti apa yang Dia tuh buat orangnya Yola? tuh Suka. apa fighting spiritnya tuh kena banget dan emang apa ya sifat leadernya tuh ada banget. Yola di pernah dia. ketemu langsung sama dia atau emang beda angkatan jauh? Pernah sih tanding, ketemu tanding gitu, cuman belum sempat lawanan, cuman ketemu di aja. area. Oh ketemu gitu. di area. Wah seru banget ya ketemu sama idola secara langsung ya. Kalau April, jagoannya siapa? Jagoannya yang kemarin dari Pertamina, Logan Tom. Logan Logan Tom. Tom. Kirain bakal ngomong saya sendiri. Wah, Harusnya sih gitu. harusnya gitu ya. Keren banget kalau gitu. Saya sendiri Harusnya sama saya MVP. Saya MVP gitu. Coba saya MVP-nya. Logan Tom itu apa? Pemain dari mana? Kenapa suka dengan Logan Tom? Kalau dilihat sih orangnya profesional ya. Di lapangan itu dia bertanggung jawab. Dia berusaha kasih bangun teman-teman, kasih motivasi. Apalagi ya. Dan itu orangnya asik juga. Orangnya asik. Yang jelas seorang idola adalah sosok yang mampu mentransfer ilmunya baik secara langsung maupun tidak langsung Langsung, gitu ya. kan. Nah, tapi kalau ngomongin soal volley nih, ternyata ada yang kehidupan lainnya di luar dunia volley. Jadi seorang Yola ini saya sempat lihat juga di dunia entertainment ya. Mas. Oh iya? Eksis ya, Kasha. Eksis di dunia entertainment. Sebagai host Enus, Coba jujur dulu ya, sebenarnya kegiatan apa sih yang sudah kamu lakukan di dunia entertainment? no gosip. No gosip ya. Terus sekarang sekaligus nyambung sama Inus nih kita lihat. Enggak, cuman ya kalau ya kayak di talk show gitu aja. Terus kayak Tuh kan? Nah, ini nyanyi. Ini nyanyi apa ini? Mas Celebrity Lip Sync Battle ya. Emang gitu bisa dah. nyanyi kamu? Kan lip sync. Oh, Kan lip sync. ya kali bisa nyanyi beneran Tapi ya. kayaknya oke loh, udah kayaknya udah kayak penyanyi beneran loh. Oke. Gimana? Terus foto-foto doang kayak gitu doang Kalau sih. April punya kehidupan lain selain di dunia voli kah? Nggak ada. Punya ya. hobi lain? dunia lain ya. Traveling kan itu Traveling yang aja ya, traveling. Iya, traveling hobi. Nggak pengen ikutan masuk ke dunia entertainment juga untuk ikutan Celebrity Living Battle juga? Nah, gimana? Jadi battle kita Celebrity Living Battle bisa bareng-bareng jadi. nih. Oke, sekarang kita punya Ya. pertanyaan lagi lewat Twitter. Kita bacakan ya siapa yang bertanya ini. Nih saya ya, nanti kalian jawab ya. Jadi mau nanya sama Yola Yuliana nih, sesayang apa dia sama tim Yola? Tanya. Dari Aprizal. Tim Yola ini adalah panggilan untuk fansnya Yola Yuliana ya? Iya. Oh gitu. Oh, ada Oke. fan. Bro, ada fanbase ya bro, kalah kita. Lu siapa lu? Lu siapa lu? Artis bukan lu? Lu gak punya fanbase gimana? Gimana Yola? Sayang banget lah pokoknya kemarin, apalagi waktu lagi Proliga kemarin mereka lagi final itu datang semua gitu nge-support saya dan kayak bawa banner gitu kan, jadi Ya. jadi ke kitanya juga semangatnya nambah dong pastinya, jadi Itulah arti penting fans untuk para idola-idolanya, luar biasa ya. Oke, tapi sebelum kita berpisah, kalian ada tips nggak sih untuk atlet-atlet voli muda yang ada di Indonesia? Mulai dari April dulu nih, sang MVP. Biar jadi MVP Biar kayak seperti gue, kalian lah berarti intinya. kalian harus, nah gitu, dikit aja. Kalau saya sih pribadi buat adik-adik ya, tetap semangat, tetap bersaing, karena kalau dilihat sekarang bola voli itu sangat maju. Sangat maju ya. Ciptakanlah iklim kompetitif, Iya. walaupun tapi iklim kompetitif yang sehat dan juga tetap semangat. Siapa, Kalau versi Kak? Yola, terus? ya sama, tetap semangat, disiplinnya ditingkatin lagi, jangan ngeliatin bahwa Indonesia tuh
lemah gitu. Kita harus ada perjuangan yang emang mental juara gitu, Iya. kayak gitu. Tunjukkanlah mental juara kalian Yap. dengan terus Setuju. semangat. Buktikan. Oke. Terima kasih buat Yola dan juga thank April. you. Thank you, April, ya. Ini nggak bawa baju buat kita buat dipajang nih. Bola. Ada bola. Ada bola nih, bola. Itu bola ya. Kan tanda tangan kepalanya Niko ya. Oke, tidak terasa hampir 1 jam kami mengoceh di olahraga. Berarti sekarang saatnya kita pamit undur diri. Tapi sebelum pamit kita mau ngingetin kalau nanti malam jangan lupa untuk nonton ESPN FC yang pasti akan dibahas sepak bola dengan lebih mendalam dengan para expert. Dan minggu depan kita mau kasih tahu kalau minggu depan kita pamitan dulu ya. Kita nggak tayang dulu karena kita mau liburan dulu, liburan lebaran dulu ya. Kami Sampai ketemu berempat lagi pamit. minggu depan. Bye bye.